Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, sejak tadi malam Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya sebagai penyejuk hati bagi kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya hujan yang bermanfaat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga Allah sampaikan kepada semua pengikutnya yang setia sampai hari pembalasan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah tahu bagaimana hakikat kondisi hati kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hati kita dalam kondisi normal yang diiringi dengan jiwa yang berada di atas fitrah. Kemudian kita pun sudah membahas bahwa hati kita adalah pusat pengontrol bagi fisiknya, yang mana jika kita menjaga dan mengendalikannya, niscaya akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Apabila kita membiarkannya leluasa dengan hawa nafsu, bahkan kita mengabaikannya, maka hati akan diambil alih oleh setan, sehingga kadang kita tidak mampu lagi untuk mengendalikan. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, maka di antara obat yang paling pokok bagi orang yang hendak menjaga kesucian hatinya adalah dengan ketakwaan. Karena dengannya lah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesucian. Dan ingat bahwasanya yang mampu untuk mensucikan jiwa dan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekuat apapun kehendak kita, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah akan terwujud hal tersebut kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara pokok usaha kita dalam bertakwa kepada Allah mengenai jiwa dan hati kita adalah dengan berdoa. Kaum muslimin, Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah engkau memperhatikan orang yang menganggap dirinya telah suci?
Jamaah sekalian, ini diantara penyakit yang wajib kita waspadai. Karena kalau seseorang sudah menganggap dirinya bersih, maka niscaya dia tidak akan mau lagi untuk memperbaiki diri. Dia akan terhalang dari bercermin mengenai kondisi hati. Makanya Allah mengingatkan, balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki, sedangkan manusia sama sekali tidak akan dizalimi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya intinya tadi apa? Hati manusia itu selalu dihadapkan dengan dua hal. Dengan kebaikan yang dipahaminya, apakah dia menghidupkannya dan memperturutkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ataukah dia menjadi golongan hati yang kedua, golongan hati yang tatkala mengetahui hawa nafsunya, dia kedepankan itu dibandingkan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran jamaah, hati yang kedua ini dimiliki oleh orang-orang yang Allah singgung di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, senantiasa diperturutkan? Maka apa? Apakah engkau yang akan menjadi pelindung bagi mereka? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Apakah engkau belum perhatikan, tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Bukan benar-benar sujud untuk nafsu, bukan. Akan tetapi mereka kemana nafsunya mengarahkan, mereka senantiasa memperturutkan. Bahkan mereka mendahulukan nafsu tersebut dibandingkan dengan Allah Azza wa Jal. Tidak heran para ulama dalam membahas masalah akidah menyatakan bahwasanya kemaksiatan apabila ditinjau dari keumuman hakikatnya, ia termasuk dari bagian kesyirikan. Demikian. Karena apa, Pak? Pada hakikatnya dia sedang dihadapkan dengan dua hal, antara perintah Allah dan larangannya, dan antara hawa nafsu yang sedang dihadapinya. Apabila dia lebih mentaati nafsunya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan selama ini masih senantiasa mensejajarkannya, maka pada hakikatnya secara umum itu tergolong dari tindak kesyirikan. Nah, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, Allah melanjutkan, setelah kita tahu Allah menegur, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, dan Allah menyesatkan dia dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang apa yang dia lakukan. Allah tahu bagaimana dia memperturutkan hawa nafsunya. Atau sebagian tafsir yang lain menyebutkan bahwasanya setelah hatinya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dia lebih memperturutkan hawa nafsunya dibandingkan ilmu yang telah Allah berikan padanya. Kemudian Allah sebutkan,
Orang yang seperti ini wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, Allah memberikan tutup kepada pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, demikian pula Allah berikan tabir kepada pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah, Allah tanyakan kepada kita jemaah, siapa lagi selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk memberikannya hidayah? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Maka jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah azza wa jal, kondisi hati yang memperturutkan hawa nafsunya adalah kondisi hati yang parah penyakitnya, kondisi hati yang memprihatinkan. Hanya saja karena seorang manusia kadang begitu terbiasa dengan memperturutkan nafsunya, dia tidak sadar bahwa dia sedang sakit hatinya. Dia tidak sedang sadar atau dia tidak sadar bahwasanya jiwanya sedang berpenyakit. Dan demikianlah manusia. Tatkala dia terbiasa dengan sebuah keburukan, dia merasa dia dalam kondisi normal. Antum pernah ngecek ke dokter, Pak? Kemudian tiba-tiba kata dokter, kok antum sudah sampai seperti ini? Antum selama ini bagaimana? Iya, ternyata gula darahnya tinggi. Apalagi? Oh, masih muda tapi sudah kena asam urat. Ya. Kenapa? Karena selama ini apa? Kita biasakan diri kita, fisik kita dengan hal-hal yang berlebih-lebihan tentangnya. Ya. Kita mungkin selama ini cuma melakukan apa yang disukainya, disukai fisik tubuh kita, tanpa merasa ternyata di dalam tubuh kita ini sudah tumbuh penyakit-penyakit karena kesalahan-kesalahan kita. Demikian pula hati, demikian pula jiwa. Karena kita terbiasa memperturutkan hawa nafsu kita, akhirnya apa? Allah pun menakdirkan adanya penutup-penutup dalam hati kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah yang dihadapkan dengan hati itu bagaikan bentangan tikarlah yang dibentangkan helai demi helai. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang berhasil disusupi oleh fitnah tersebut dengan cobaan berupa syahwat dan syubhat tersebut, maka akan ditorehkan padanya sebuah torehan noda hitam. Dan demikian juga perlahan dengan noda hitam yang sedikit demi sedikit menjangkitinya, maka apa? Lama kelamaan akan menutupinya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati mana saja yang kemudian mengingkari fitnah-fitnah tersebut, dia tolak, Pak. Dia paham kalau dia terus larut dalam hal ini, dia tidak mencari kenyamanan dari apa yang Allah halalkan, maka apa? Maka dia akan terjangkiti dengan penyakit tersebut. Kalau dia melawan nafsunya, dia arahkan kepada apa yang Allah halalkan bagi dirinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditorehkan padanya warna yang putih membersihkannya. Demikian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah azza wa jal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, inilah dua inti kondisi kita. Dihadapkan dengan apa dan semestinya kita sadar harus bagaimana. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah azza wa jal, di antara
yang Allah sebutkan pula sebagai pengingat bagi kita. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa saja yang dia justru lebih memilih untuk mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia pasti akan memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Jadi meskipun kayak tadi Pak ya, kita makan minum yang enak-enak tanpa menahan, kita malas olahraga, sukanya tidur-tiduran, ya enak memang jamaah, tapi ya Pak, bahaya. Seperti itu pula kalau kita senantiasa memperturutkan langkah-langkah setan, nafsu kita, maka apa? Itu hakikatnya akan mengarahkan kepada kita atau mengarahkan kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Nanti yang rugi ya kita juga. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Dan kalaulah bukan sebab karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun di antara kalian yang akan mendapatkan kesucian. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu jamaah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti apa? Gak usah usaha lagi gitu, tinggal minta-minta saja kepada Allah. Ya enggak Pak ya, tidak seperti sebagian orang yang pahamnya Pak tentang hadis Nabi, kita gak bakal masuk surga dengan amalan kita kemudian gak perlu beramal lagi, karena masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Betul, tapi bukankah kita paham Pak, misalkan kita punya atasan yang dia menjanjikan siapa di antara kalian yang berprestasi maka dia akan naik gaji, dia akan mendapatkan bonus ini dan itu. Kita paham bosnya baik kan gitu, bosnya baik, bahkan mungkin kita katakan bosnya dermawan. Nanti kalau seseorang dapat bonus dan seterusnya, maka apa? Pokok utamanya karena adalah bosnya ini orang yang dermawan. Tapi bukan berarti kalau bosnya dermawan kemudian kita tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Sebab yang menjadikan kita bisa mendapatkan bonus tersebut, yakni dengan berprestasi dalam pekerjaan. Demikian pula jamaah, meskipun kita tahu Allah itu paling baik, Allah itu memasukkan seseorang ke dalam surga karena apa? Karena rahmat dan karunia-Nya. Bukan berarti perintah Allah yang lainnya kemudian diabaikan saja. Bukan berarti kemudian kita berpangku tangan saja. Karena Allah meskipun memiliki karunia dan rahmat, Allah tetap memiliki perintah dan larangan dari maksiat. Maka antum harus paham, kita harus pahami, meskipun Allah sebutkan Allah lah yang maha kuasa mensucikan jiwa kita, bukan berarti kita berpangku tangan dan tidak mengusahakan bagaimana mensucikannya. Demikian jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Di antara yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, penyakit yang menjangkiti hati kita adalah syubhat. Maka ilmulah yang menjadi obat. Ilmulah yang menjadi obat. Sebagaimana Allah singgung di dalam Al-Quran, bahwasanya apa? Al-Quran adalah obat bagi penyakit di dalam hati. Maka apa? Maka penyakit syubhat itu bisa diobati dengan mempelajari Al-Quran dan memahami penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenainya. Demikian pula inti dari penyakit syahwat
juga demikian. Allah jadikan Al-Quran sebagai obat baginya. Dengan hikmah, dengan nasihat yang ada di dalamnya, dengan motivasi dan peringatan. Bahkan kita ingat tentang kezuhudan di dunia dan semangat untuk meraih akhirat, atau dengan keteladanan, dengan kisah-kisah yang Allah sebutkan. Itu semua mengandung pelajaran dan petunjuk bagi hati orang yang beriman. Semua itu ada di dalam Al-Quran, jamaah. Kalau kurang jelas, belum paham, baca lagi tafsirannya, penjelasan Nabi dan pemahaman yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya bagaimana. Akhirnya itu akan menjadi obat bagi kita, selamat dari fitnah, penyakit, syubhat dan syahwat yang mungkin selama ini telah menjangkiti kita. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Kalau orangnya milih jadi orang zalim, jamaah, ditambahi hidayah, semakin ingkar dia, semakin jauh dia, semakin menyengaja dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Ya. Intinya apa? Ada obat yang Allah tentukan di dalam kodratnya menciptakan hati ini. Dan di antara obat yang paling pokok adalah Al-Quranul Karim. Baca, tadaburi, renungi, ya, tambahkan iman kita dengan apa yang ada di dalamnya, sehingga apa? Sehingga itu akan mengikis sedikit demi sedikit penyakit-penyakit hati kita. Ya. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca hanya sekedar ucapan-ucapan lidah kita saja. Memang alhamdulillah Allah jadikan Al-Quran itu indah, kita dengarnya nyaman. Akan tetapi apa Pak? Kenyamanan yang didengar telinga itu hanya kenyamanan semu saja. Tatkala sudah selesai dibacakan, murotalnya mungkin sudah dimatikan, habis sudah. Tapi tatkala kita memahaminya, kita coba untuk mentadaburinya, meskipun Al-Qur'annya sudah selesai dibaca, maka dampak atau efek positif dari obat hati tersebut masih tersisa. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Poin berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya adalah tanda-tanda hati itu berpenyakit. Tanda-tanda hati itu berpenyakit. Yang pertama kata beliau, sulit meraih tujuan penciptaannya. Sulit meraih tujuan penciptaannya. Kata Syekh, di antara tujuan diciptakannya hati, diciptakannya jiwa adalah apa? Untuk mengenal Allah, untuk menjadi alat mencintai Allah. Tapi kalau misalkan apa? Hatinya penyakitan, Pak, susah untuk mencintai Allah, susah untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bahkan mau kenal Allah pun tidak. Sebagaimana kita lihat sebagian kaum muslimin yang sekarang demikian. Mereka, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, tahunya hidup hanya untuk mencari harta, bekerja, mencari nafkah, seakan-akan merekalah yang kuasa untuk menetapkan rizki bagi dirinya. Mereka akhirnya apa? Mengandalkan tubuhnya, mengandalkan raganya dalam menghadapi kehidupan ini. Sama sekali mereka tidak tertarik dengan mengenal Allah yang telah memberikan tubuh tersebut pada dirinya. Keras sudah hatinya. Karena apa? Karena hanyut dalam tipu daya setan yang innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, yang membuat mereka takut,
khawatir, cemas terhadap kehidupan dunia, dan mereka akhirnya apa? Hanya mengandalkan dirinya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri yang lain, ya, atau kita sebutkan dahulu ya, di antara tujuan penciptaan hati dan jiwa kita adalah apa? Agar dia bisa menjadi alat yang merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah keras hatinya, sudah mati hatinya jemaah, enggak ada lagi kerinduan kepada Allah. Ya. Berserah diri kepadanya dengan apa jemaah? Ya, dengan perasaan hati kita. Kalau perasaannya sudah keras, sudah kaku, sudah mati, maka apa? Dia akan terhalang darinya, terhalang dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fungsi dia diciptakan oleh Allah adalah agar dia bisa mengutamakan Allah atas syahwatnya, menjadi alat yang dia bisa berpikir dengannya, manakah yang syahwat, yang fitnah, yang kemudian harus dia tinggalkan, dan mana perintah Allah yang harus dia utamakan. Nah, kemudian ikhwas sekalian, di antara tanda hati itu berpenyakit, kata beliau, adalah tidak merasa sakit karena kemaksiatan. Tidak merasa sakit karena kemaksiatan. Berarti apa Pak? Ya kayak tadi, sudah parah kondisinya, sudah terbiasa nyaman dengan rasa sakitnya. Itu aslinya penyakit, tapi apa? Tapi karena sudah biasa seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya dia sadar maupun tidak sadar sedang mentolimi dirinya. Wallahu a'lam. Analogi dalam kehidupan kita, fisik kita bagaimana? Ya, kadang ada orang yang sudah terbiasa dengan kondisi panas. Ya. Bahkan kita pernah lihat ya, ada orang bikin gorengan itu nggak pakai spatula, pakai tangan Pak. Ya, itu kan mestinya panas, bahkan pasti membahayakan dirinya. Akan tetapi apa? Karena rasanya sudah nyaman, oh gini lebih gampang lah. Ya, nggak modal lagi kan beli spatula. Maka apa? Ya, dia biasakan dirinya dengan kondisi yang menyakitkan sampai merasa terbiasa dan nyaman. Atau ada contoh yang lain jamaah, orang yang hakikatnya sedang mendolimi dirinya, tapi karena sudah terbiasa akhirnya apa? Biasa juga. Ya, bahkan kalau nggak kayak gitu nggak enak rasanya mungkin. Ya seperti antum tadilah, yang paling gampang itu makan, minum, ya sudah ada penyakit di dalam hatinya pun terus diperturutkan. Demikian. Jadi orang yang hatinya berpenyakit tidak akan mampu merasa sakit tatkala ada penyakit kemaksiatan yang menjangkitinya. Kalau orang yang beriman berarti ya Bapak, gak nyaman hati tersebut dengan kemaksiatan. Lihat orang maksiat gak nyaman, gak ridho, dia pengen negur. Ya. Lihat anaknya, keluarganya hampir melakukan tindakan yang dimurkai Allah, dia pun segera menegurnya. Apalagi tentang dirinya. Dia sadar ini larangan Allah, maka apa? Dia akan bersegera beristighfar, sadar terhadap kesalahannya. Makanya Allah berfirman ya tentang orang yang beriman, yang bersegera menuju surga Allah itu siapa? Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ya. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan tindakan yang buruk atau mereka menzalimi dirinya sendiri, langsung mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Akhirnya mereka pun memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya. Ya, demikian. Memang kadang kondisinya lupa, tapi tatkala ingat itu kesalahan, dia langsung berhenti, dia langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwas sekalian, ini kembali kepada firman Allah, kalla bal
dhana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Tatkala hati itu terbiasa dengan apa yang mereka lakukan, Allah katakan hati itu sudah ternoda dengan noktah-noktah hitam sebab apa yang mereka usahakan. Baik, kemudian di antara ciri hati itu berpenyakit apa jemaah? Pemiliknya tak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Ya, bahkan bukan cuman enggak ngerasa sakit dengan kebodohan, ngerasanya pinter Pak, padahal apa? Bodoh. Makanya ikhwah sekalian, di antara tindakan para salaf kita tatkala mereka hendak mensucikan jiwa dan batin mereka, apa jamaah? Mereka berusaha untuk mencela nafsunya. Makanya diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, ya, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau pernah mengatakan, ya miskin, duh kasihan, anta musi wa tara annaka muhsin. Engkau itu orang yang melakukan keburukan, akan tetapi engkau anggap dirimu melakukan kebaikan. Wa anta jahil wa tara annaka alim. Engkau jahil tapi engkau merasa berilmu, merasa alim. Wa anta bakhil wa tara annaka karim. Engkau tuh pelit tapi engkau merasa engkau dermawan. Wa ahmak wa tara annaka aqil. Engkau dungu bahkan, akan tetapi engkau merasa seakan-akan engkau orang yang cerdas. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Ajalmu itu dekat, ajalmu itu pendek, akan tetapi angan-anganmu panjang. Itulah ya, kadang ketidaksadaran kita terhadap diri kita sendiri. Itu melihat bagaimana beliau mencela dirinya, dan kita pun kadang apa? Perlu demikian. Karena nafsu itu harusnya ditundukkan, bukan diturutkan, disanjung-sanjung dan ditinggikan. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ini diantara penyakit yang parah, ya. Bahkan kejahilan yang bertingkat adalah apa? Tatkala dia menganggap sebuah kesalahan sebagai suatu kebaikan. Dia jahil tapi apa? Merasa pintar. Dia tidak bisa menilai sesuatu dengan standar yang benar, dengan dalil, tapi apa? Merasa bisa menilai sebuah kebenaran. Subhanallah. Padahal standar yang selama ini dia pakai hanyalah akal. Ya alhamdulillah kalau akalnya dituntun, ditaruh di belakang dalil, walhamdulillah. Tapi kalau selama ini apa? Terbiasa memperturutkan emosinya, backgroundnya hanya berpikir tentang perkara-perkara dunia, mana bisa dia kemudian menimbang kebaikan-kebaikan akhirat? Mana bisa dia menilai tentang kebaikan dan keburukan di dalam masalah agama? Makanya apa Pak? Kita perlu menundukkan jiwa kita di bawah ilmu, nurut terhadap ayat Al-Quran, nurut terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dapati para sahabat dahulu, termasuk Umar bin Khattab, segagah itu, sekuat itu. Beliau adalah asyaddun nasi wuqufan ala kitabillah, orang yang paling langsung diam tatkala dihadapkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gak balas kayak sekarang bantah-bantah, tidak jemaah, ya. Tapi tatkala ada ayat Al-Quran, hadis Nabi yang diingatkan kepadanya, langsung dia diam, mentaatinya, menundukkan nafsunya di bawahnya. Baik, ciri yang keempat, hati yang penyakitan, kata beliau, pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Jadi hati itu perlu makanan Pak, ya. Hati itu perlu asupan, iya. Sebagaimana obat yang telah kita kita sebutkan tadi, itulah asupannya, itulah makanan hati, yakni Al-Quran, dan mentadaburi maknanya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala petunjuknya. Nah, makanya Allah disinggung di dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah, dan ingatlah, ketahuilah bahwasanya pada kalian itu ada Rasulullah.
Kalau sudah wafat ya hadisnya Rasulullah, petunjuknya Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum. Kalau misalkan Rasulullah itu menjadi orang yang banyak memperturutkan kalian, tentulah kalian akan apa? Kesusahan. Ya, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah lah yang apa? Yang menjadikan kalian cinta terhadap kebaikan, terhadap keimanan. Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Ini Pak, orang-orang yang Allah sebut sebagai orang-orang yang akalnya bagus, orang-orang yang lurus jalannya di dalam menjalani kehidupan. Makanya apa? Kalau sudah tahu Pak, ya, sebenarnya hati itu punya makanan, punya asupan. Carilah asupan yang seperti ini. Asupan yang mengarahkan kepada keimanan. Asupan yang menjadikan hati ini cinta terhadap keimanan. Tapi bukan berarti setiap hari, setiap saat isinya ngaji Al-Quran saja, nggak kerja. Bahkan mungkin punya bini kada dipakainya. Ya, bukan demikian. Itu pun termasuk di antara hal yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan dengan hati yang bersih bisa apa? Bisa menjadi ibadah, kan gitu. Antum makan bisa jadi ibadah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hatta luqmah allati tada'aha fi imra'atik. Ya, luqmah, suapan yang antum suapkan kepada istri antum itu jadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Kalau antum mendatangi istri antum itu juga bernilai sedekah. Ya, bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan apa Pak? Di antara sebab lembutnya hati adalah mendatangi istri. Percaya antum? Antum pernah nggak ngerasakan itu? Biasanya mohon maaf ya, seorang laki-laki tatkala syahwatnya telah tertunaikan dengan cara yang halal, hati akan lebih tentram, lebih tenang. Iya enggak Pak? Demikian. Makanya tidak heran para ulama menyimpulkan di antara sebab lunaknya hati adalah dengan mendatangi istri, dengan menggaulinya. Demikian pula seorang wanita. Ya, coba antum kalau istri marah-marah langsung dikasih nafkah, diajak ke kamar gimana? Pura-pura nggak mau ya, tapi apa? Giliran dikasih bahagia. Lupa sama masalahnya kadang ya. Marah-marahnya langsung reda. Demikian. Itulah ya, kenapa para ulama menyimpulkan bahwasanya di antara sebab lunaknya hati adalah dengan hubungan suami istri. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Ya, jadi berikanlah asupan ke dalam hati, asupan-asupan yang terpuji dan asupan-asupan yang Allah halalkan. Jangan sampai kita terbiasa ya memberikan makanan-makanan yang bahaya terhadap hati kita. Kalau sudah biasa demikian, maka apa? Itu tandanya hati kita sudah terjangkit penyakit yang parah. Baik, yang berikutnya di antara tanda, masih sanggup berapa lama jemaah? Sudah kah? Terakhir kah? Ya, terakhir ya. Terakhir apa lanjut? Kalau lanjut masih banyak lagi pembahasannya tentang tanda hati yang sehat nanti kan. Ya. Apa yang terakhir ini? Tentang apa? Penyakit hati atau hati yang berpenyakit saja. Ya, nanti ana lihat antum lah. Kalau masih kelihatan semangat, ya. Kalau masih kelihatan semangat lanjut. Kalau ngantuk-ngantuk, ya, sudah aja. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, di antara ciri hati itu berpenyakit, kata beliau di dalam kitabnya ini apa? Pemiliknya menghuni dunia ini dengan perasaan ridho. Orangnya yang punya hati ini
hidup di dunia itu rasanya paling nyaman. Sudah nggak ada lagi kebahagiaan yang lain yang hendak dia cari, yang dia rasa paling nyaman dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Jadi hatinya itu sudah apa? Sudah merasa tentram dengan apa yang dia bisa lihat dan dia peroleh dari kehidupan dunia saja. Ya. Makanya kata beliau, pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang, dan tidak merasa asing. Kalau orang beriman apa Pak? Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya, jadilah engkau orang yang hidup di dunia ini seakan-akan apa? Orang yang asing. Orang asing yang nggak nganggep ini rumah, kan gitu. Aneh cuman lewat sini, aneh cuman singgah, kan gitu ya. Kalau kita orang asing, kayak antum lagi main ke Jawa misalkan, antum orang Kalimantan, ya, datang ke Jawa, gak bakal merasa ini rumah antum sendiri. Bahkan antum misalkan suruh nginep sama kawan antum di sana, anggap aja rumah sendiri. Gak mungkin antum anggap itu rumah antum sendiri. Ya, sebetah apapun di sana, antum akan tetap apa? Yakin bahwasanya suatu hari saya akan meninggalkannya. Ya, makanya kata Nabi SAW, sikapilah hidup di dunia ini layaknya antum itu orang asing, Pak. Au 'abiru sabil, atau sekedar bahkan orang yang menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan. Ini hanya jalan yang kita seberangi, kemudian sampai tujuan kita diseberang nanti. Demikian. Kalau antum nyebrang sungai lah, atau nyebrang lautan. Ya, kalau misalkan antum dari sana, dari Batu Licin misalkan, rumah antum di sini, antum masih di atas kapal, ya belum tenang, belum merasa nyaman, ya. Adanya apa? Cuman pikiran. Mungkin di atas kapal memang nyaman, alhamdulillah, dengan apa yang Allah berikan, rezeki yang Allah anugerahkan, alhamdulillah nyaman Ustaz. Tapi apa? Kenyamanan hakiki hati kita adalah tatkala nanti sudah sampai ke rumah, sudah kumpul dengan keluarga, ya, capek baru benar-benar telah sirna. Makanya apa? Kalau orang beriman demikian, orang yang hatinya berpenyakit, dia hanya akan ridho dengan kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-7 dan ke-8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak lagi mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, mereka sudah ridho dengan kehidupan dunia saja, wa tuma'annu biha, dan tatkala mereka sudah merasa tentram hatinya, batinnya nyaman dengan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka melalaikan ayat-ayat kami. Nah, itu ciri orang yang penyakitan hatinya, jemaah. Ya, mereka nggak mengharapkan pertemuan dengan Allah, nggak mikirin, ya, mikirkan saja enggak, apalagi mengharapkan. Ya, mereka ridho dengan kehidupan dunia saja. Mereka hatinya tentram, cukup merasa dengan kebahagiaan dunia saja. Ya, dan mereka apa? Sengaja melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Maka Allah berfirman tentang mereka, mereka adalah orang-orang yang tempat kembalinya neraka, sebab apa yang mereka usahakan di dunia. Jadi memang ada orang-orang yang hatinya penyakitnya parah, ya. Dan di antara ciri yang terakhir yang kita sebutkan tadi apa? Ridho, tentram, merasa cukup dengan kehidupan dunia saja dan tidak mengharapkan perjumpaan yang indah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Singkat aja, kalau kajian kepanjangan itu nanti overdosis Anda. Ya. Nah, demikian ikhwah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesucian hati kita dan kesucian jiwa bagi kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun berada dari segala macam fitnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.